Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini saya kembali duduk dengan seorang narasumber yang mana pada beberapa minggu ke belakang kita sempat berdiskusi, kita sempat berbincang-bincang masih di ruangan yang sama di tempat ini, mungkin cuman bahasan yang berbeda. Kalau beberapa minggu ke belakang kita membahas mengenai moderasi beragama. Hari ini insya Allah pada sore yang sangat cerah ini kita akan membahas mengenai peran pendidikan agama Islam dalam memperkokoh demokrasi. Untuk itu agar tidak terlalu membuang waktu, mari kita sama-sama untuk menanyakan kabar narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Damang? Alhamdulillah. Mungkin kalau nggak kena Damang itu kalau bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesianya apa kabar Ibu ya? Iya. Ya, Baik. baik-baik saja. Alhamdulillah ya Ibu. Mohon maaf ini saya jauh-jauh ke sini kembali ke rumah Ibu. Ini mungkin karena saya menganggap Ibu lebih paham ya. Mungkin narasumber alhamdulillah di kita itu banyak, tapi mungkin Ibu yang lebih siap ketika saya ajak berbincang-bincang hangat seperti ini. Mungkin Ibu, saya akan hari ini mengangkat tema tentang peran pendidikan agama Islam ya dalam memperkokoh demokrasi yang ada di Indonesia. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan Ibu di sini ya. Saya sudah siapkan di sini. Mungkin karena saya menghadapi beliau agak-agak ini speechless gitu ya. Jadi saya mempersiapkan diri pertanyaan-pertanyaan di sini. Bu, ada 10 pertanyaan di sini. Mungkin Ibu bisa jawab ya. Ibu bisa jawab cepat atau Ibu bisa jawab dengan pemahaman Ibu ya. Seperti kita ketahui Ibu, peran pendidikan agama Islam ini cukup signifikan ya di Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini saya juga masih berkecimpung di dunia kemahasiswaan ya sebagai mahasiswa PJJ PAI Syekh Nur Jati Cirebon. Ada 10 pertanyaan Ibu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu selaku narasumber di sini. Yang pertama, apa sih menurut Ibu peran pendidikan agama Islam dalam memperkokoh demokrasi di dalam kehidupan bermasyarakat ini? Peran agama Islam dalam memperkokoh demokrasi ya. Pendidikan agama Islam Pendidikan itu, ya. pendidikan agama Islam. Peran pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam itu menurut saya dapat memperkokoh demokrasi dengan diantaranya dengan mengajarkan nilai-nilai moral. Dalam kehidupan bermasyarakat karena kita beragama Islam yang ditamakan adalah moral akhlak. Nabi Muhammad diturunkan dilahirkan di dunia itu untuk diutamakan makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia itu kan ya. Jadi mungkin diantaranya itu untuk memperkokoh demokrasi dengan mengajarkan nilai-nilai agama, moral, akhlak ya, dimana kita menumbuhkan akhlak dari usia dini. Nah, jadi ininya Pak Cep, jadi sekarang mah lagi ngandung juga sudah dikasih kasih ilmu lewat ini kan ya. Nah, itu tujuannya agar melahirkan anak yang solehah ya, itu diantaranya menyangkut pada moral yang nantinya ya gitu, nilai-nilai moral supaya tertanam di sejak dini gitu, dimana nilai-nilai moral itu merupakan fondasi yang harus benar-benar dibangun dari sejak dini gitu. Nah, itu mungkin hanya bisa ditanamkan oleh pendidikan agama Islam. Pendidikan moral, karena di dalam agama Islam itu kita ketahui setiap perlakuan, setiap kegiatan kita ada adab-adabnya ya, moralnya, etikanya gitu. Jadi menurut saya untuk memperkokoh demokrasi itu dengan mengajarkan nilai-nilai moral, etika ya, dan keadilan yang menjadi landasan bagi partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan demokratis. Itu mungkin itu menurut pendapat saya gitu, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih Bu. Sedikit terbuka ya bagaimana peran pendidikan agama Islam dalam memperkokoh demokrasi yang ada di Indonesia. Sangat
perlukan gitu. Pendidikan agama Islam itu jangan sampai tidak ada, apalagi di sekolah-sekolah jangan sampai tidak ada ya. Karena memang gitu. memperkokoh etika moral dalam kehidupan masyarakat yang mungkin dari pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam ya. Saya lanjut ke pertanyaan kedua Ibu ya. Boleh. Bagaimana menurut Ibu pendidikan agama Islam ini dapat berkontribusi dalam membentuk karakter dan sikap kritis warga negara terhadap isu-isu politik, apalagi kan sekarang ada hoax ya. Isu-isu politik itu kan pemberitaan yang benar dan tidak benar dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana menurut Ibu PAI ini dapat memberikan kontribusi dalam membentuk karakter dalam kehidupan bermasyarakat? Jadi dalam pendidikan agama Islam itu membantu membentuk karakter ya, karakter dan sikap kritis dengan mengajarkan pemahaman, yaitu pemahaman tentang keadilan, tanggung jawab sosial dan toleransi, sehingga warga negara dapat bersikap kritis terhadap isu-isu politik. Ya. Jadi kita dengan mengajarkan tentang keadilan, tanggung jawab sosial gitu, toleransi ya Bu ya. Ya. Sehingga mungkin warga negara dapat bersikap kritis terhadap isu-isu politik. Ya, betul. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, menurut Ibu ini, apa dampak dari pemahaman nilai-nilai agama melalui pendidikan agama Islam terhadap partisipasi aktif warga negara dalam proses demokratis itu tersendiri? Coba menurut Ibu bagaimana Ibu? Mungkin pertanyaannya agak rumit nih. Yeah. Pemahaman nilai-nilai agama ya melalui pendidikan agama Islam itu dapat meningkatkan partisipasi aktif warga negara dalam proses demokratis karena mereka akan lebih memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Jadi dampaknya pemahaman nilai-nilai agama itu dapat meningkatkan partisipasi aktif warga negara gitu. Ya, ini masyarakat lebih aktif ya, tidak pasif mungkin ya Bu. Itu mungkin dampak dari nilai-nilai agama dalam proses partisipasi aktif warga negara. Oh iya, seperti itu. Kemudian untuk yang keempat, menurut Ibu nih, bagaimana pendidikan agama Islam dapat memupuk semangat yang merupakan fondasi demokrasi yang kuat? Ya, bagaimana ini menurut Ibu? PAI ini dapat memupuk semangat yang merupakan fondasi demokrasi yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan agama Islam memupuk semangat kebersamaan, memupuk semangat kebersamaan dan solidaritas melalui ajaran-ajaran ya, ajaran-ajaran tentang keadilan sosial, kepedulian terhadap warga sesama, mungkin ya Pak Cep ya, dan pembentukan komunitas yang inklusif. Jadi mungkin itu ya yang dapat memupuk semangat kebersamaan, solidaritas itu, yaitu yang pertama mungkin tentang apa tadi Bu? Ajaran tentang keadilan sosial. Keadilan sosial ya, keadilan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat ya. Kepedulian terhadap sesama menurut Ibu tadi ya, dan pembentukan komunitas yang inklusif. Ya. Ini ada 6 pertanyaan lagi Bu, mungkin ini nanti akan dilihat oleh teman-teman di channel saya bagaimana peran PAI ini dalam membentuk dan memperkokoh demokrasi yang ada di Indonesia. Kemudian nomor 5 Ibu, mengapa pemahaman tentang prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dapat menjadi dasar yang kuat untuk pembentukan sistem demokrasi yang adil? Karena prinsip-prinsip keadilan dalam Islam seperti ekualitas, transparansi, dan hak asasi manusia itu dapat menjadi dasar yang kuat untuk membentukkan sistem demokrasi yang adil dan inklusif. Nah, begitu. Ya. Jadi memang sebetulnya saya sendiri ketika bertanya kepada Ibu nih, menyusun pertanyaan, saya sendiri kurang paham ya mengenai peran PAI ini dalam memperkokoh demokrasi yang di Indonesia. Tapi dengan adanya kita berbincang seperti ini, mungkin saya sedikit terbuka dan mengenai pemahaman sedikit-sedikit lah mengenai peran PAI dalam memperkokoh demokrasi yang ada di Indonesia. Mungkin ini ya pertanyaan terakhir Bu ya, yang terakhir ya. Menurut Ibu nih, bagaimana pendidikan agama Islam dapat mempromosikan penghargaan terhadap perbedaan dan keragaman yang merupakan nilai penting dalam demokrasi? Sebagai pendidikan agama Islam dapat mempromosikannya. Ya, penghargaan terhadap perbedaan dan keragaman yang merupakan nilai penting dalam demokrasi.
mengajarkan nilai-nilai toleransi tadi ya, Ya. menghormati pluralitas dan bekerja sama meskipun ada perbedaan keyakinan. Jadi kita dapat mempromosikan terhadap perbedaan, keragaman dan nilai-nilai toleransi tersebut gitu. Jadi kita harus dapat mempromosikannya gitu. Itu mungkin nilai-nilai toleransi tersebut. Dan kerjasama meskipun kita berbeda keyakinan ya, tapi kita bisa bekerja sama. Mungkin pemahaman yang saya tangkap dari pertanyaan yang tadi saya lontarkan kepada Ibu, kemudian jawaban dari Ibu yang diberikan, mungkin tadi ya bahwa PA ini mempromosikan penghargaan ini dengan caranya mengajarkan nilai-nilai toleransi ya, seperti yang kemarin ya yang kita bicarakan tentang moderasi beragama. Ya kan di dalamnya ada toleransi. Menghargai orang lain tanpa menjatuhkan orang lain ya, gitu. Tanpa memojokkan orang lain gitu ya. Kemudian ada menghormati pluralitas dan bekerja sama meskipun berbeda keyakinan. Seperti kemarin kamu hal-hal yang bisa artinya yang dapat dimanfaatkan secara bersama, mungkin itu bisa bisa bekerja sama dalam hal itu ya. Bukan berarti kita harus ikut ke dalam keyakinan orang lain ya. Itu hanya mungkin bekerja sama dalam bidang tertentu yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Oke, teman-teman, itu sedikit perbincangan kami mengenai peran pendidikan agama Islam terhadap memperkokoh demokrasi yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada sore hari ini bersama Ibu narasumber bermanfaat bagi kita semua. Oke Ibu, kita pamit ke teman-teman yang ada di sana. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.